Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu hari ini untuk mengikuti kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu terima kasih karena Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktu untuk mengikuti penyampaian aksi nyata saya terkait dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum kegiatan ini kita mulai, saya meminta tolong kepada Pak Denny nanti untuk memimpin doa. Sebelum itu pula kita melakukan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Bapak Ibu boleh dimohon berdiri. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Silakan dimohon kepada Pak Denny untuk memimpin doa. Untuk yang beragama Kristen Protestan, izinkan saya untuk memimpin kita dalam doa, dan untuk yang beragama lain silakan menurut agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami Tuhan dari rumah kami hingga kami boleh tiba di sekolah ini dengan selamat Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan melaksanakan dan mendengarkan arti nyata yang akan disampaikan oleh Bu Ningsi Tuhan tentang budaya positif Tuhan, supaya Engkau menyertai beliau, supaya Engkau memberikan kemampuan, kekuatan dan pintaran yang datang daripadamu Tuhan, untuk dia menyampaikan hal-hal yang berkenan dengan budaya positif kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Yesus dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Denny. Baik Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan adalah terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif. Ini ada di aksi nyata modul 1.4 saya. Yang pertama ada konsep inti budaya positif. Jadi tentang budaya positif ini konsep
Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang konsep inti budaya positif ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru atau bisa kita sebut dengan kurikulum merdeka yang kita sedang kurikulum yang kita pakai di sekolah saat ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi pada pelaksanaan kurikulum merdeka itu harus sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti kita tahu profil pelajar Pancasila dimensinya ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama ada apa? Bagaimana Pak Kundus? Dimensi profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada gotong royong. Iya. Berkebinekaan global. Lalu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mandiri. Kreatif. Lalu mandiri, kreatif, bernalar kritis. Ya betul. Nah, jadi pada penerapan di kurikulum merdeka dari beberapa dimensi itulah yang akan kita terapkan kepada murid-murid kita di sekolah. Begitu juga dengan karakter. Inilah yang terpenting. Nah, dilihat dari sini, ini kurikulum merdeka, pelaksanaannya semuanya harus berpusat kepada murid. Semua yang guru lakukan harus tujuannya berpusat kepada murid. Kegiatan belajar yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, tahap perkembangan murid. Jadi pada pelaksanaannya, karena sekolah kita adalah sekolah menengah atas, pelaksanaan pembelajarannya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan murid. Bisa kita lihat misalnya anak SMA itu perlunya apa? Butuhnya apa? Di usia SMA dari 15 sampai 18 tahun, murid itu perlunya apa? Biasanya untuk anak SMA mereka akan mulai mencari jati dirinya. Jadi agar mereka tidak salah dalam menentukan langkah atau dalam menjalani kehidupannya, kita sebagai guru mengarahkan, mendampingi atau mendorong apa yang menjadi keinginan mereka. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi yang sebelah kanan ini ada stimulus respon, yang sebelah kiri itu ada teori kontrol. Kalau di stimulus respon, misalnya realitas atau kebutuhan kita sama, bisa ini ke murid ya misalnya, realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita itu maksudnya murid. Kebutuhan setiap murid ini berbeda. Jadi guru memberikan pembelajaran sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Misalnya di dalam kelas, di dalam satu kelas itu kan ada beberapa tingkatan murid. Maksudnya ada murid yang menangkapnya cepat, ada murid yang menangkapnya lambat. Itu bukan artinya kita melakukan perbedaan kepada murid, tapi kebutuhan murid seperti apa. Misal ada murid yang ketika diberikan tugas, dia langsung bisa menjawab. Tapi ada murid yang harus kita dampingi berkali-kali baru bisa paham. Nah, bagaimana penerapannya? Kita harus memberikan kebutuhan kepada murid sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau murid yang daya tangkapnya lebih cepat, kita berikan tugas dengan tingkat kesulitan yang agak lebih
misalnya bisa dalam tugas dalam proyek. Tapi kalau murid yang dasarnya atau tingkat kemampuannya lebih rendah atau daya tangkapnya lebih lambat, bisa kita berikan dasar-dasar dulu. Jadi seperti pertanyaan-pertanyaan semantik yang akan menggali informasi atau pengetahuan murid. Lalu pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama pada diri murid. Jadi kita itu melihat sesuatu yang sama. Misal dari 20 murid kita lihat, oh ternyata mereka ini sama. Tapi ketika di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya dalam 30 murid ada 30 bakat, ada 30 minat, ada 30 karakter. Itulah yang harus kita dampingi. Lalu kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita. Jadi kita itu bukan memaksa murid untuk menjadi seperti yang kita mau, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Tapi kita yang melihat bagaimana murid itu. Jadi kita mendampingi, oh misalnya murid ini minatnya di membaca, murid ini lagi minatnya di olahraga, murid ini lagi minatnya di musik. Jadi kita yang harus mengarahkan mereka, mendampingi mereka. Bukan mereka harus sesuai dengan keinginan kita. Misal keinginan saya itu kalian harus duduk diam, jangan ngobrol sama sekali. Itu bukan seperti itu. Cuma kita mengarahkan. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kita ganti, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, kita lihat ada anak yang tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Kalau pada teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata tidur di kelas itu sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, kita menggali kenapa anak ketika pelajaran kita tidur di kelas. Mungkin karena metode pembelajarannya membosankan. Misal ceramah, tanya jawab, yang salah jawabnya akan dihukum. Tapi kita bagaimana cara agar murid bisa mengikuti pembelajaran kita itu dengan aktif. Media pembelajarannya harus interaktif, dibuat sebaik mungkin. Lalu ada diselipkan games atau ice cream. Jadi metode pembelajarannya itu tidak monoton. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Dan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi untuk murid, kita ini tidak bisa mengontrol murid. Murid itu mereka harus kita itu mengarahkan mereka untuk agar mereka mampu mengontrol diri mereka sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Saya tidak bisa mengontrol Bapak Ibu harus bagaimana. Bapak Ibu juga begitu. Dengan murid pun seperti itu. Kita temukan kesadaran murid, kita gali kebutuhan mereka, kita wawancarai mereka, kita observasi, kita lihat apa yang menjadi kebutuhan mereka, baru kita mendampingi. Karena pada kurikulum merdeka, guru adalah fasilitator. Yang aktif dalam pembelajaran di kelas adalah murid, bukan kita lagi yang mendominasi. Bla 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 bla, misalnya A B C D, ya. Lalu pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Masih memegang model berpikir menang kalah. Pada teori kontrol sudah berganti ke model berpikir menang-menang, jadi tidak ada menang kalah. Lalu yang selanjutnya disiplin positif.
Disiplin positif, bisa minta tolong Pak Heri untuk membacakan. Disiplin positif. Disiplin positif menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih Pak Heri. Nah, disiplin positif inilah yang sangat perlu kita terapkan kepada murid. Bagaimana caranya? Jika melihat dari pengertian ini, disiplin positif ini atau disiplin diri itu bagaimana cara kita mengontrol diri. Seperti apa kita menerapkannya di sekolah agar murid-murid kita itu memiliki disiplin positif. Jadi tidak ada yang terlambat, tidak ada yang bolos, tidak ada yang ulang duluan. Ini yang sangat penting untuk kita tanamkan kepada murid. Seperti apa Bapak Ibu? Penerapan disiplin positifnya. Kita buat melalui pertama ada kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu kita akan masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, itulah yang akan kita tanamkan kepada murid. Jadi kita ingatkan, kita tanamkan kepada murid sehingga murid itu akan mengingat, akan menyadari akan mereka sudah menanamkan disiplin positif itu kepada diri mereka. Mulai dari datang tepat waktu. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas berbeda dengan aturan. Kalau aturan itu kan bentuknya baku, harus ditaati. Tapi kesepakatan atau keyakinan ini sesuatu yang sudah disepakati kita sebagai guru dengan murid. Jadi kita sama-sama menyepakati hal itu, melaksanakan hal itu. Yang berikutnya ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada dilihat dari beberapa instansi atau beberapa, dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikannya di bawah. Lalu ada dari IBO Primary Years Program, lalu ada dari 9 pilar karakter. Boleh kita tolong Bu Vera untuk membacakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berharap mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong, dan yang terakhir, kreatif. Oke, baik, terima kasih Bu Vera. Jadi nilai-nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila yang nantinya dari nilai-nilai ini akan kita buat kesepakatan atau akan kita buat menjadi keyakinan bersama dengan murid. Dari profil pelajar Pancasila ada 6 nilai yang harus kita tanamkan kepada murid. Selanjutnya dari IBO Primary Years Program. Tolong kepada Pak Iko untuk membacakan.
berkaitan dengan EBO, yaitu yang pertama toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, dan keempat yang selanjutnya menghargai. Berarti yang selanjutnya antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Baik, terima kasih Pak Niko. Dari IBO PYP ini ada beberapa nilai. Selanjutnya dari 9 pilar karakter. Tolong kepada Pak Deli untuk membacakan. 9 pilar karakter. Pertama, cinta Tuhan dan segala ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Selanjutnya, percaya diri, kreatif dan kerja keras. Selanjutnya, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Terima kasih Pak Deli. Ini ada dari 3 nilai-nilai kebajikan. Lalu nilai kebajikan yang berikutnya ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama keterampilan hidup. Saya minta tolong kepada Bu Yati untuk membacakan. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Terima kasih Bu. Selanjutnya yang petunjuk hidup. Silakan Pak Adi. Petunjuk hidup ada yang pertama peduli, penawaran, bekerja sama, keberanian, keinginan tahuan, usaha, kewesan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, lahir persahabatan. Terima kasih Pak Adi. Nah, lalu ada lagi nilai-nilai kebajikan. Ini dari The 7 Essential Virtues. Tolong kepada Pak Sekutut. Seven essential virtues. Pertama, empati. Yang kedua, suara hati. Yang ketiga, kontrol diri. Selanjutnya, rasa hormat. Yang kelima, kebaikan. Yang keenam, toleransi. Dan yang terakhir, keadilan. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini ada proyek nilai-nilai kebajikan dari The Virtuous Project. Ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Dari beberapa nilai-nilai kebajikan di atas, bisa kita susun. Kita lihat kembali dengan keadaan atau kondisi sekolah, nilai kebajikan mana yang ingin kita utamakan atau yang ingin kita tanamkan kepada murid. Misalnya empati. Nilai kebajikan empati, seperti apa kita menanamkannya kepada murid? Atau nilai toleransi. Misal penerapannya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan atau kegiatan-kegiatan pendidikan karakter. Atau pada saat Bapak Ibu masuk di kelas, pada saat kita masuk di kelas, kita selipkan atau kita tanamkan nilai-nilai kebajikan ini. Jadi murid akan selalu mengingat dan menanamkan hal ini kepada diri mereka sendiri. Oh, di sekolah kami diajarkan untuk harus saling toleransi terhadap suku, agama, kepercayaan. Itu yang harus kita tanamkan.
kita atau murid melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi. Jadi ada 3 motivasi perilaku yang manusia. Yang pertama, tolong bacakan Bunda yang bisa. Perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, baik. Terima kasih Bunda ya. Dari 3 motivasi perilaku manusia, murid kita sedang berada di mana? Dari 3 ini. Di nomor 1 atau di nomor 2? Sudahkah di nomor 3? Bagaimana Bapak Ibu? Murid kita berada di nomor? Masih di nomor 1. Misalnya seperti apa? Satu dan 2. Misalnya, mereka datang ke sekolah itu bukan memikirkan bahwa sekolah itu adalah penting, tapi agar mereka tidak mendapatkan hukuman. Iya, ada. Lalu nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, mereka aktif di kelas supaya tujuannya mereka dilihat oleh teman-teman, dilihat oleh guru bahwa anak ini baik, anak ini aktif. Bukan dari diri mereka sendiri, tapi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, dari ini 3 ini harus kita mengarahkan murid kita untuk sampai di nomor 3, motivasi mereka ke sekolah itu apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan seperti apa? Misalnya suatu hari akan menjadi polisi, akan menjadi pilot, menjadi orang yang akan mereka cita-citakan. Kita di sini, kita arahkan mereka ke sini dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tujuan mereka datang ke sekolah bukan lagi mendapatkan hukuman, bukan lagi untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tapi itu adalah cara mereka untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, ini kita ada di materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaannya apa? Ketika ada murid yang bermasalah, apakah kita menerapkan hukuman? Apakah kita menerapkan konsekuensi? Akan restitusi. Hukuman itu ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya, ketika ada murid yang terlambat, kita beri hukuman menghormati bendera, berjemur sampai jam 12 siang. Apa dampak yang mereka rasakan? Apakah mereka akan berubah? Apakah mereka akan memperbaiki diri? Atau mereka malah menganggap kita kejam? Atau mereka melihat kita sebagai adil? Nah, dari hukuman ini kita beralih ke konsekuensi. Konsekuensinya, misal ketika anak yang ada murid yang terlambat, kita tanyai alasan terlambatmu apa. Kalau kamu terlambat, konsekuensi yang harus kamu terima apa. Jadi murid akan tahu, oh ketika saya terlambat konsekuensinya, misal murid masuk dalam kelas, konsekuensinya dia harus tinggal 15 menit dibanding teman-teman yang lain. Itu namanya konsekuensi.
Nah, restitusi ini anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi kamu tak boleh terlambat, kamu harus begini, bukan kita, tapi murid yang sudah menyadari. Oh iya Bu, baik. Berikutnya saya tidak akan terlambat lagi, saya akan mulai menerapkan ini pada diri saya sendiri. Jadi murid itu sudah memiliki kesadaran. Ya. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, jika dilihat dari judul, dihukum oleh penghargaan. Menurut Bapak Ibu, penghargaan itu baik atau tidak? Penghargaan itu baik atau tidak? Menurut Bapak Ibu, baik semua penghargaan. Kalau dilihat dari bahasanya, dihukum oleh penghargaan. Bagaimana? Apakah penghargaan itu selalu baik? Tidak. Kenapa Pak? Ya, gimana Pak? Ya. Nah, ini ada beberapa. Jadi penghargaan ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Ada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu tidak selalu berdampak positif kepada murid. Penghargaan yang kita berikan itu tidak selalu berdampak positif. Ini pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Bisa tolong Pak Benny untuk membacakan? Pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang akan kita lakukan. Baik, terima kasih Pak. Nah, dari pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang, kita melihat bahwa penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Misalnya ketika mengikuti lomba 17 Agustus, murid itu menginginkan penghargaan, makanya mereka ikut. Tapi kalau tidak ada hadiah, tidak ada penghargaan, maka tidak ada motivasi dari dalam diri mereka. Oleh karena itulah penghargaan ini tidak bisa terus-menerus kita berikan. Jadi ketika melakukan sesuatu, murid melakukan hal itu karena memang sadar dalam dirinya itu, mereka sadar bahwa ini adalah hal yang penting tanpa adanya penghargaan atau imbalan dari orang lain atau dari guru. Selanjutnya, penghargaan tidak efektif. Mengapa penghargaan dikatakan tidak efektif? Mengapa penghargaan dikatakan tidak efektif untuk selalu diberikan?
akan ada persaingan yang tidak sehat. Misalnya selama ini kita itu ada memberikan juara 1, juara 2, juara 3. Kita ada berikan penghargaan kepada murid yang ada juara 1, juara 2, juara 3. Sedangkan pada pelaksanaannya mereka itu tidak benar-benar pintar, mereka itu tidak benar-benar mampu. Bisa jadi dilakukan karena sesuatu yang dimanipulasi, mereka mencontek tapi tidak ketahuan dulu lalu nilainya tinggi. Bisa jadi seperti itu. Ya, jual beli kunci jawaban. Atau atau kita menilai murid itu hanya dengan keaktifannya di kelas. Karena murid ini aktif, nilainya tinggi. Sedangkan murid yang tidak aktif nilainya rendah. Padahal murid yang tidak aktif itu dia hanya kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapat atau memberikan jawaban. Jadi penghargaan tidak efektif untuk dilakukan. Oleh karena itu seharusnya tidak ada lagi rankingan juara 1, juara 2, juara 3 itu tidak ada lagi untuk diberikan. Jadi semua murid itu sama, mendapatkan keadilan yang sama. Nah, selanjutnya ada penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan dikatakan merusak hubungan? Kenapa penghargaan bisa merusak hubungan? Bagaimana Pak? Ini pernah kita lihat kan? Ada murid kita. Guru akan dikatakan pilih kasih. Misalnya, ketika kita memberikan penghargaan kepada yang juara 1, 2, dan 3 pada prestasi akademik, kita berikan penghargaan, memberikan hadiah. Tapi jika anak yang memiliki potensi lain, misalnya dalam bidang olahraga atau dalam bidang musik atau dalam bidang seni, kita tidak memberikan penghargaan. Maka mereka akan kecewa. Apakah ada prestasi akademik yang dihargai? Si ini itu dapat juara 1 bukan karena dia pintar, karena dia dekat dengan guru, pandai mengambil hati. Nah, ini yang kita lihat. Lalu selanjutnya penghargaan mengurangi kecepatan. Ini ada riset, ada 2 riset. Boleh riset yang pertama saya minta tolong kepada Pak Niko untuk membacakan. Penghargaan mengurangi kecepatan. Anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus melakukan jika wajah-wajah sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan atau dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasil anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, dari riset ini kita melihat bahwa
anak laki-laki yang dibayar itu lebih banyak membuat kesalahan dibanding dengan yang tidak dibayar atau tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan ini mengurangi ketepatan. Lalu ada riset yang kedua. Siapa Bapak Ibu yang ingin membacakan? Riset yang kedua. Penghargaan mengurangi ketepatan. Riset yang kedua, anak-anak kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Nah, dari kedua riset ini kita melihat bahwa penghargaan itu tidak selalu efektif, dan ketika diberikan malah anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu menjawab jawaban itu lebih tepat dan lebih benar. Kenapa? Karena anak-anak yang mendapatkan penghargaan tujuannya itu bukan mereka tahu bagaimana pelajaran itu, tujuannya karena untuk mendapatkan hadiah, bukan karena mereka memang paham, bukan karena mereka memang menguasai hal itu. Selanjutnya, ada penghargaan menurunkan kualitas dan penghargaan mematikan kreativitas. Tolong Bapak Ibu untuk membacakan penghargaan menurunkan kualitas. Bagaimana? Penghargaan menurunkan kualitas yang Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita pertama. Seiring waktu mahasiswa-mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita sama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa-mahasiswi yang dibayar ini, hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, baik. Dari pengamatan ini, mengapa penghargaan ini dapat menurunkan kualitas? Contohnya, dari mahasiswa-mahasiswi ini, mereka ketika dibayar, kualitas mereka menurun. Sedangkan mahasiswa-mahasiswi yang tidak dibayar, mereka akan selalu mengasah kemampuan mereka. Jadi reward atau penghargaan yang sering kita berikan itu tidak memberikan dampak yang positif atau tidak efektif. Efektif mungkin ke beberapa murid, tapi tidak ke semua murid. Lalu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, misalnya dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif, dijadikan suatu penghargaan. Misal ketika di kelas kita menerapkan pembelajaran berbasis proyek. Nanti ketika kalian bagus membuat proyek, kalian akan mendapatkan permen misalnya. Mereka itu akan tidak berpikir untuk kreatif,
Tapi mereka membuat itu apa adanya. Yang penting adalah hadiah yang mereka peroleh. Jadi penghargaan juga melatihkan kreativitas murid. Nah, ada juga penghargaan menghukum. Artinya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi ketika si A mendapatkan penghargaan, si B tidak mendapatkan penghargaan, penghargaan itu menghukum si B. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ketika kita memberikan penghargaan, kita itu mengendalikan perilaku murid. Yang harusnya ada motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, tumbuh pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi ketika anak dari tidak bisa menjadi bisa, itu adalah sebuah penghargaan yang dia rasakan dalam dirinya. Lalu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Lalu kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita lihat ketika ada murid yang melakukan sebuah penyimpangan atau kesalahan. Misalnya, ada murid yang terlambat. Apakah semua alasan murid terlambat itu sama? Tidak sama. Ketika kita tanya, kenapa kamu terlambat? Saya pagi-pagi harus bekerja dulu. Jadi kebutuhannya apa? Berarti kebutuhan bertahan hidup. Dia harus memenuhi kebutuhan ininya. Kebutuhan bertahan hidup terlebih dahulu sebelum dia datang ke sekolah. Lalu misalnya ada murid yang merokok. Kita cari tahu kebutuhannya apa, alasannya apa. Misal dia bilang, Bu, saya merokok karena orang tua saya bercerai. Saya tidak mendapatkan kasih sayang, jadi saya melampiaskannya dengan merokok. Berarti kebutuhannya adalah ini, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu, misalnya ketika di kelas kita menyuruh murid untuk mengisi isian di esai, tapi ada murid yang tidak mau. Kita tanya alasannya apa, ternyata dia tidak suka menulis, dia sukanya berbicara. Jadi tugas yang kita berikan tidak harus selalu ditulis di kertas, bisa juga dengan rekaman suara mereka. Nanti mereka kirimkan kepada kita. Itu berarti kebutuhan akan pilihan. Jadi ketika ada murid yang melakukan penyimpangan, kita cari tahu dulu penyebabnya apa, lalu kita kaitkan kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi di sini. Setelah kita tahu kebutuhannya seperti apa, baru kita memberikan keyakinan atau menanyakan keyakinan mereka seperti apa. Lanjut kepada posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Pertama, sebagai penghukum. Yang kedua,
sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Berada di manakah kita sekarang? Posisi kontrol guru, kita sekarang berada di mana? Apakah kita masih dibuat merasa bersalah? Kalau kita dihukum, bagaimana contohnya? Misalnya, ada murid lagi yang terlambat. Alasannya karena ban motornya pecah, bocor. Kita bilang, saya nggak mau tahu. Kamu harus bersihkan seluruh sekolah ini. Umur cuma apa? Tidak boleh masuk kelas sebelum kerjaan selesai. Itu menghukum. Kalau kita ada di posisi membuat rasa bersalah, misalnya ada murid yang bolos, kita bilangnya seperti ini, kamu tidak kasihan kan ibu lo udah berusaha sangat keras dengan kamu, tapi kok bisa sama sekali. Itu membuat rasa bersalah. Kalau kita di posisi teman, ya saya mengerti posisimu seperti apa, tapi lain kali jangan kamu lakukan ya. Kalau kita di posisi pemantau, saya akan melihat kamu mengerjakan tugas ini harus selesai. Saya akan pantau kamu. Ketika misalnya kamu terlambat 15 menit, kamu harus keluar 15 menit lebih lama dibanding teman-teman yang lain. Saya akan melihat bagaimana prosesnya. Itu namanya pemantau. Tapi yang diharapkan adalah posisi kontrol dulu kita ada di manajer. Manajer itu seperti apa? Bukan kita yang memaksakan murid harus begini, tapi kita menanyakan keyakinan mereka itu seperti apa. Kita mengarahkan. Nah, lalu keyakinan kelas. Seperti sebelumnya, Bapak Ibu wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas yang ada di sekolah ya. Lalu kita ubah kepada keyakinan kelas. Jadi bukan lagi tentang kesepakatan, tapi tentang keyakinan. Nilainya itu lebih tinggi dibanding kesepakatan. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tanpa makna. Jadi kalau sudah sampai ke keyakinan itu nilainya lebih tinggi dibanding kesepakatan. Yang kita lakukan sebelumnya di kelas itu kan baru di kesepakatan kelas. Membuatnya ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Jadi ada nilai keadilan, rasa hormat, toleransi, lalu ada nilai empati. Jadi bahasanya ketika keyakinan kelas itu bukan lagi bahasanya misalnya seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan. Bukan dengan bahasa jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu misalnya, jangan makan di kelas atau jangan tidur di kelas. Bisa kita ubah menjadi kalimat positif. Sebaiknya lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi pada pelaksanaan ini atau pada saat kita membuat keyakinan, jangan ada kata positif, jangan ada kata jangan. Jadi kalimat-kalimat negatif itu kita ubah kepada kalimat positif. Selanjutnya di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sebelumnya kita harus tahu dulu restitusi itu apa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka berkelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang-orang seperti apa yang mereka inginkan. Ada 3 tahapan dalam pendidikan restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Misalnya kita ambil contoh murid yang terlambat. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya, kita bilang seperti ini ketika mereka terlambat. Melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, tetapi kamu harus punya perbuatan baru yang harus kamu lakukan. Teori kontrol ketika menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Lalu, ketika kita sudah menstabilkan identitas murid, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Misalnya alasan mereka terlambat karena bangun telat. Jadi kita tanya dulu, kenapa bisa bangun telat? Ngapain aja? Tidurnya jam berapa? Misal mereka bilang tidurnya subuh, makanya saya bangun telat. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, dari alasan itu kita tanyai mereka. Padahal saya mengerti. Padahal kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Misalnya, sesuatu yang lebih buruk adalah mereka tidak datang ke sekolah. Iya kan? Nah, baru kita menanyakan keyakinan. Kita sadarkan mereka. Oh, ketika mereka sudah sadar bahwa mereka ini terlambat, keyakinannya seperti apa? Tanyakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelasnya apa? Datang tepat waktu, masuk ke dalam kelas. Itu kita ingatkan lagi, kita tekankan lagi sehingga murid memiliki motivasi dari dalam dirinya bahwa oh, ini udah mendekati 7.30, berarti saya harus segera datang ke sekolah. Jadi murid itu akan punya kontrol diri terhadap diri mereka sendiri. Nah, saya rasa cukup ini yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu, saya juga mohon maaf. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Dayang Rudia, guru P3K, mengajar di SMA 3 Tempuna ini sebagai guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah mendengar penjelasan dari budaya positif tentang aksinya positif, jadi kita bisa menerapkan di sekolah kita ini tentang perilaku positif ya bagi guru dan bagi siswa di SMA Negeri 3 Tempuna ini. Contohnya misalnya ke sekolah tepat waktu. Kemudian bagi siswa-siswa yang terlambat tadi akan diberikan sanksi supaya tidak menjadi kebiasaan ya, dicontohi oleh yang lain. Apa Bu? Silakan duduk Kak, santai dulu Kak. Ngapa? Bayu banyak, kok kayaknya udah takut. Tegang saya Bu? Enggak. Kayaknya hari ini nih tahu kan? Ya. Apa? Kenapa? Terlambat Bu. Terlambat. Datang jam berapa tadi? Jam 7.45. Jam 7.45. Kita masuk jam 7.30. Berarti lewat berapa menit? 15 menit.
Ngapakah? Alasannya apa? Sangat Bu, telat bangun. Telat bangun. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 3. Jam 3. 3, 4, 5, 6. 3 jam ya kamu tidur kah? Kenapa bisa sampai tidur jam 3? Gadang coba scroll TikTok. Main TikTok. Bagus enggak tuh tidur jam 3? Enggak. Oke. Kita masuk sekolah jam berapa kah? 7.30. 7.30. Oke. Yang di TikTok tadi apa sih yang kamu lihat? Enggak ada Bu, cuma ada video-video aja. Oh iya. Berarti enggak. Belajar enggak? Dari Allah belajar enggak? Enggak. Enggak. Nah, udah enggak belajar. Tidur subuh, bangunnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 pas. Oke. Tapi masih siap-siap. Masih buka HP lagi. Iya, sampai lupa kan, sampai lupa waktu. Kebablasan. Oke. Sebenarnya enggak apa-apa sih kita tuh kalau melakukan hal itu sesekali enggak apa-apa lah ya Kak. Tapi kalau sering-sering juga enggak bagus kan? Iya kan? Jadi Ibu rasa itu mungkin bagus enggak sih kalau kita teruskan? Enggak. Sebenarnya Eka lebih bisa sih melakukan sesuatu yang lebih buruk dibanding terlambat. Iya kan? Apa misalnya? Enggak datang ke sekolah. Iya. Apa? Tidak datang ke sekolah apa? Tapi Ibu menghargai Eka walaupun udah terlambat, tapi tetap masih mau datang ke sekolah. Ibu menghargai itu, menghargai usaha itu. Tapi kalau dilakukan lebih lanjut, apakah baik? Enggak. Enggak. Kenapa enggak baik? Karena tidak mendisiplinkan waktu. Tidak mendisiplinkan waktu, diri juga tidak disiplin. Itu juga salah satu contoh tidak menghargai diri sendiri ya kan? Jadi untuk kedepannya gimana Kak? Berubah Bu. Apa? Berubah jadi apa? Jadi lebih baik lagi. Berubah jadi lebih baik lagi. Oke, ndak hanya datang tepat waktu, ndak hanya itu, lalu apa lagi? Apa yang mau kamu perbaiki dari dirimu? Apa yang mau kamu ubah? Apa yang mau kamu hilangkan? Apa yang mau kamu perbaiki? Lebih giat di sekolah lagi. Dalam belajar atau yang tidak baik lah ditinggalkan, dihilangkan. Ya contohnya datang terlambat tadi kan ada alasannya kan. Jadi apa yang harus diperbaiki dari itu? Tidur lebih awal. Iya. Lalu bangun lebih awal, disiplin waktu. Kita kan masuk kita ada aturan ya kan. Lalu juga di kelas kemarin udah buat apa? Ada buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya tentang apa? Salah satunya datang ke sekolah sebelum jam 7.30. Nah, itu kan udah disepakati bersama, artinya kan berarti semuanya juga harus mematuhi itu. Ya. Jadi Ibu harap kedepannya Eka bisa seperti yang Eka katakan tadi, bisa memperbaiki diri Eka lebih baik dan disiplin waktu itu, disiplin diri juga ini. Iya Kak? Oke, terima kasih Eka. Nanti silakan kembali ke kelas ikut pelajaran berikutnya ya.